Halo semua, jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli atau biasa dipanggil dengan Coach Haikal. Dalam kesempatan kali ini, di video ini saya ingin share kepada Anda tentang Cipta Marketing Framework 101 untuk bisnis edukasi. Nah, Cipta Marketing ini merupakan produk terbaru dari Cipta Karya Parama Citra dan aplikasinya atau implementasinya untuk bisnis edukasi. Nah, apa yang kita pelajari dalam video ini? Di video ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk mendapatkan penghasilan secara otomatis dari bisnis edukasi tanpa rekrut member, tanpa jualan, tanpa boncos beriklan, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi profit yang ingin kita miliki. Nah, ini merupakan sebuah studi case ya dari apa yang telah dilalui selama ini tentang pemasaran bisnis edukasi, di mana fokusnya adalah menggunakan strategi-strategi tertentu yang dapat menghasilkan penjualan. Ya, nah besar harapannya hal ini juga akan berpengaruh bagi bisnis edukasi teman-teman semua. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda ya, kalau misalnya Anda memiliki komputer, laptop, ataupun smartphone, memiliki koneksi internet, baik itu kuota atau berlangganan paket WiFi, memiliki waktu minimal 2 jam sehari. Nah, itu artinya kita memiliki peluang untuk menghasilkan dari bisnis edukasi. Menarik memang ketika berbicara tentang sebuah bisnis. Tentu jantung dari bisnis ini adalah penjualan ya. Jangan sampai kita fokus pada produksi konten terus-menerus tetapi kita lupa untuk menghasilkan income ya. Kita lupa untuk memiliki profit. Nah, jangan sampai hal itu terjadi ya. Nah, ini langkah yang tepat untuk kita belajar bagaimana sih kerangkanya, itu ya, kerangka pemasarannya seperti apa sih ya. Nah, di Cipta Marketing Framework ini kita akan belajar hal itu ya. Kita akan belajar tentang gimana sih cara untuk mengembangkan bisnis edukasi ini supaya kita bisa menghasilkan profit secara terus-menerus ya, dan bahkan bisa jangka panjang untuk kita miliki. Nah, apa yang menjadi topik pembahasan dalam video ini? Video ini akan membahas tentang 3 hal ya. Hal yang pertama tentu akan berbicara tentang pengenalan CMF ya. CMF ini merupakan singkatan dari Cipta Marketing Framework. Kemudian yang kedua adalah persiapan awal. Persiapan awalnya seperti apa sih? Apa yang harus kita mulai? Itu apa yang perlu kita lakukan? Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah implementasinya gimana sih? Itu ya dari CMF ini. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan CMF ini untuk bisnis edukasi yang kita jalankan. Nah, apa tujuannya? Tujuannya agar kita mendapatkan penghasilan yang stabil, bertumbuh secara cepat, dan menguntungkan secara jangka panjang ya. Supaya misal ya, kalau kita menerapkan hal ini, penjualan kita bisa tetap stabil gitu ya. Mungkin kita dulunya kalau penjualannya bagus banget gitu ya. Kalau lagi jelek banget. Nah, ini kita berupaya untuk gimana sih cara untuk menyetabilkan penjualan tersebut gitu ya, sehingga kita bisa
melakukan pertumbuhan di dalam bisnis edukasi kita. Ya, mulai dari menambahkan sumber dayanya, itu mulai dari menambahkan literaturnya, itu ya, sampai ke mekanisme-mekanisme lainnya ya. Nah, ini juga untuk jangka panjangnya itu sangat-sangat menguntungkan kalau kita bisa memaksimalkan potensi keuntungan di dalamnya ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang pengenalan CMF. Apa maksudnya? Yes, CMF di sini merupakan Cipta Marketing Framework ya, di mana artinya adalah kerangka pemasaran yang diterapkan dalam sebuah bisnis. Nah, di sini implementasinya adalah untuk bisnis edukasi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar omset penjualan teman-teman bisa stabil. Kemudian ekspansi dalam bisnisnya bisa bertumbuh dengan sangat cepat. Dapat memberikan keuntungan jangka panjang ya. Nah, sekali lagi Cipta Marketing Framework ini ya diartikan sebagai kerangka pemasaran yang diterapkan dalam sebuah bisnis. Implementasi dalam video ini ya untuk bisnis edukasi. Nah, kemudian apa persiapannya? Nah, persiapan awal yang perlu kita lakukan untuk bisnis edukasi adalah kita menyiapkan produk dan penawarannya. Ya, kita siapin dulu nih gitu ya, apa produknya, apa yang mau kita jualnya. Gitu ya, kita buat penawarannya ya, kemudian kita produksi kontennya. Itu mulai dari literaturnya, mulai dari pengemasannya, apakah berupa dokumen ya, baik itu PDF, baik itu PowerPoint gitu ya, ataupun Microsoft Office lainnya ya. Nah, atau bisa juga dengan audio misalnya ya. Maka kita produksi kontennya, audionya kita siapin gitu ya. Literaturnya kita siapin gitu ya. Atau bisa juga kita mengemasnya dengan menggunakan video ya. Nah, penting juga untuk kita bisa mempersiapkan produknya ya. Nah, selain produknya, kalau kita sudah siapin, maka hal berikutnya adalah kita menyiapkan penawarannya ya. Penawarannya seperti apa sih gitu ya. Gimana kalau misal kita melakukan penjualan seperti ini, apa ya yang sekiranya ingin kita tawarkan, nilai tambahnya apa dibanding dengan kompetitornya gitu. Kemudian faktor kalinya seperti apa gitu ya, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi dalam bisnis edukasi ini bisa kita nikmati dengan jangka panjang. Nah, persiapan yang kedua, ketika produk sudah kita buat, ketika penawaran sudah kita buat, maka kita tentukan traffic atau channelnya. Mudahnya adalah penawaran ini ya mau kita distribusikan kemana? Apakah ke media sosial? Media sosial pun kita bagi lagi. Kita apakah menggunakan Facebook? Apakah menggunakan Instagram? Apakah menggunakan WhatsApp? Ataukah menggunakan TikTok? Atau menggunakan YouTube? Ya. Nah, kita distribusikan ya supaya kita bisa menawarkan penawaran yang ingin kita tawarkan ya, sehingga produk atau konten yang telah kita produksi itu bisa terjual dengan sangat banyak. Nah, kalau kita sudah tentukan ya traffic atau channelnya, maka persiapan berikutnya adalah tujuan trafficnya. Nah, kita mau ngarahin kemana nih gitu ya, dari keramaian tersebut gitu, atau dari jalur distribusi tersebut. Apakah kita ingin melakukan tujuannya ke website kita kah, atau ke Instagram profile kita kah gitu, atau ke WhatsApp kita kah, atau ke Drive yang kita miliki ya di Google misalnya ya. Nah,
maka penting untuk kita menentukan tujuan trafficnya ya. Kita bisa menentukan tujuannya seperti apa. Idealnya adalah kita mengarahkan ya jalur distribusi itu supaya orang mau berkunjung ke dalam website atau sales page atau landing page yang kita miliki ya. Karena di situ nantinya kita bisa merekam aktivitas-aktivitas pengunjung ya, supaya kalau kita ingin beriklan, maka itu akan memudahkan kita ya. Maka akan memudahkan kita untuk mencari orang-orang yang serupa dengan orang yang telah mengunjungi website, sales page atau landing page yang kita miliki. Nah, tentu ya dengan 3 langkah awal yang akan menjadi pondasi kita dalam membangun bisnis edukasi, sehingga kita bisa memaksimalkan penghasilan yang akan kita peroleh dengan jangka waktu yang panjang. Nah, persiapan awal ini penting untuk kita miliki ya, mulai dari produksi kontennya, kemudian bunyi penawarannya seperti apa ya, nanti kita bikin kerangka penawarannya seperti apa, kemudian kita tentukan gitu ya traffic atau channelnya melalui media mana dan kita arahkan kemana ya. Nah, kemudian yang ketiga ini implementasinya. Seperti apa sih kalau kita sudah mempersiapkan langkah awalnya? Nah, di sini ada piramida marketing ya ala Cipta Marketing Framework. Apa itu? Piramida ini tersusun. Sekali lagi, piramida ini bukan konsep funnel, tetapi piramida ini adalah konsep orang-orang yang memang mereka yang tertarik, mereka yang sedang mencari informasi ya terhadap pelatihan yang kita selenggarakan. Artinya mereka telah siap untuk membayarkan sejumlah uang dengan konten atau dengan materi yang telah kita produksikan. Nah, di sini ada beberapa tahapan ya, ada beberapa piramida yang perlu kita lalui, yang perlu kita sasar di sana gitu, yang perlu kita tuju di sana. Itu apa saja? Nah, pangsa pasarnya orang yang membutuhkan ya, orang yang butuh banget dengan produk teman-teman, yang siap membeli di saat itu juga, itu pangsa pasarnya berkisar 3%. Dia dalam penempatan sekarang. Artinya mereka sedang mencari nih kebutuhan informasi yang ingin kita sajikan. Apakah kebutuhan itu berupa soft skill ataukah hard skill? Ya, sehingga orang itu telah siap untuk membayar dengan sejumlah uang yang akan ditukarkan dengan konten atau dengan materi yang telah kita produksikan. Ya. Nah, populasinya ada kisaran 3%. Kemudian ada populasi yang kedua, itu adalah information. Besarannya kisaran 17%-an. Artinya di luaran sana ada 17% orang yang sedang mencari informasi terkait pelatihan, terkait seminar, terkait materi yang ingin kita tawarkan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mereka untuk bisa menjangkau dengan kita. Nah, maka di sini dibutuhkan sebuah strategi khusus agar mereka bisa terjangkau dengan kita, ya. Nah, kemudian populasi yang ketiga adalah problem aware, ya. Mereka sadar mereka memiliki masalah, ya, tetapi mereka belum mau untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, ini populasinya jauh lebih besar dibanding dengan dua populasi sebelumnya. Nah, kemudian populasi yang paling tinggi adalah not problem aware. Artinya mereka tidak menyadari apa permasalahan mereka. Nah, ini potensinya besar banget. Dan ini akan membutuhkan beberapa strategi-strategi yang bisa kita kombinasikan dengan beberapa tools yang perlu kita sajikan sehingga Cipta Marketing Framework ini bisa bekerja sesuai dengan alurnya, ya. Nah, ada 3 implementasi dari 4
populasi ini ya. Implementasi yang pertama itu ada di populasi saat ini dan informasi ya. Mereka udah siap dengan produk yang kita tawarkan. Mereka sudah siap untuk membayar harga yang kita tentukan. Nah, ini yang kita sebut ya implementasinya sebagai mesin pencetak uang yang menguntungkan. Artinya adalah kita hanya perlu menemukan orang-orang yang seperti ini. Gitu ya, orang-orang yang telah siap ya untuk produk atau jasa yang kita tawarkan, dan mereka telah siap untuk membayar dengan harga yang kita tawarkan. Nah, ada yang lebih besar lagi, tetapi akan dibutuhkan sebuah kesabaran dengan tools yang mendukung ya, agar kita fokusnya adalah terhadap distribusi channelnya atau trafficnya ya. Nah, implementasi yang kedua ini untuk mereka yang memiliki problem aware. Nah, di sini ya akan sangat bisa untuk memaksimalkan profit bisnis edukasi yang kita miliki. Nah, ini juga dibutuhkan beberapa teknik ya dari orang yang tadinya mereka sadar mereka punya masalah, tetapi mereka belum terlalu butuh terkait tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, bisa juga implementasi yang ketiga dengan populasi. Yang keempat adalah not problem aware. Apa implementasinya? Implementasinya di sini adalah kita bisa melakukan sistem yang terstruktur, kita bisa melakukan otomatisasi ya agar bisnis yang kita jalankan itu bisa bertumbuh dan keluar dari kerumunan pesaing ya. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang dunia digital, maka persaingannya bukan hanya pada ranah daerah, tetapi juga pada ranah nasional, bahkan secara internasional. Kalau kita bisa menargetkan target-target yang sesuai, maka kita bisa menjadi pembeda di sana, gitu ya. Kita bisa keluar dari kerumunan banyak pesaing ya. Nah, ini juga kita membutuhkan beberapa tools khusus ya agar kita bisa melakukan hal tersebut secara otomatis sehingga pertumbuhan di dalam bisnis edukasi kita bisa sangat maksimal. Nah, setelah kita mengetahui ketiga aspek tersebut, mulai dari pengenalan cipta marketing framework, kemudian persiapan awal, sampai ke implementasinya, maka apa langkah selanjutnya? Nah, di langkah selanjutnya ini ya, saya telah menyusun beberapa framework yang bisa bekerja untuk teman-teman semua, terkhususkan untuk mereka yang sedang mendalami tentang bisnis edukasi, baik itu secara formal ataupun non formal ya. Nah, ini juga tentu bisa diterapkan. Nah, idealnya e-course ini awalnya ingin saya hargai kisaran 497.000, tetapi saya urungkan niat itu menjadi 297. Namun karena ini spesial perdana di saat pre-launch, ini kita menerapkan harga spesial. Harga spesialnya adalah 97.000 ya. Tentu ini lebih murah dibanding biaya kongko Anda gitu ya, dibanding biaya makan Anda. Tentu ini jauh lebih murah dengan segudang manfaat yang akan teman-teman dapatkan. Nah, saya menyadari bahwa
teman-teman tidak ingin membeli kucing dalam karung. Apa artinya? Nah, di sini teman-teman akan belajar tentang 8 modul yang telah saya siapkan. Apa saja itu? Modul yang pertama adalah modul tentang persiapan. Selain persiapan awal, tentu ada persiapan-persiapan lain yang perlu kita lakukan. Apa saja itu? Persiapan di sini ada 2 hal wajib yang perlu kita siapin. Yang pertama adalah kita harus memiliki sebuah domainnya. Minimal ya domain yang profesional. Gitu ya, bukan menggunakan Blogspot, bukan menggunakan WordPress, tetapi domain yang membuat orang sangat yakin ya, biasanya bisa dengan .com, .net gitu ya, atau .org, disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Nah, lalu kewajiban yang kedua yang perlu kita siapin adalah email autoresponder ya. Nah, di sini juga kita membutuhkan sebuah layanan email autoresponder. Tujuannya adalah agar kita bisa mengotomatisasi apa yang kita kerjakan untuk melakukan sebuah promosi secara terjadwal ya, dan melakukan promosi secara rutin. Dan tentu juga tujuannya adalah untuk meningkatkan konversi penjualan kita ya, karena mungkin orang akan membeli pada pertemuan kedua atau pertemuan ketiga atau bisa lebih lama dari itu ya. Nah, ini kita akan menyasar ke pasar not problem aware, maka kita akan membutuhkan tools email autoresponder ya. Nah, ini ada opsionalnya juga yang perlu kita siapin. Pilihan sih gitu ya, tetapi patut untuk kita pertimbangkan. Apa itu? Yang pertama adalah layanan hostingnya ya. Kita bisa menggunakan layanan hosting yang berbayar, atau kalau misalnya kita ingin menggunakan layanan hosting yang gratis pun nggak masalah. Ini adalah opsi ya, ini adalah pilihan. Kemudian yang kedua adalah plugin membership ya. Ini juga merupakan sebuah pilihan, tidak wajib ya. Tentu kalau kita ingin menggunakan yang gratisan pun itu bisa kita gunakan, bisa kita maksimalkan ya. Hanya ini adalah sebuah pilihan saja. Nah, kemudian yang kedua, modul 2 ini kita akan berbicara tentang teknisnya. Teknis di sini akan membahas seputar tentang traffic. Mulai dari traffic gratisan, traffic berbayar, traffic general, sampai traffic mandiri. Ya, ada 4 tipe jenis traffic yang akan kita gunakan untuk kita bisa memaksimalkan Cipta Marketing Framework ini. Kemudian modul yang ketiga ya, setelah kita sudah mempersiapkan langkah berikutnya, kemudian kita sudah mendesain bagaimana teknis trafficnya, maka yang ketiga adalah penting untuk kita membuat penetrasi produk. Penetrasi produk ini kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama itu dengan membuat desain dari produknya, kemudian kita buat lead magnetnya. Lead magnet itu nanti kita akan mendapatkan sebuah database tertentu di mana kita kumpulkan database itu, lalu kita melakukan follow up secara terjadwal sehingga orang mau untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, kemudian kita bisa membuat produk yang murah terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan mengarah pada core offernya gitu ya, atau penawaran intinya atau penawaran utamanya. Nah, ini juga perlu kita desain kerangkanya seperti apa sih, gitu, metodologinya seperti apa sih, implementasinya seperti apa sih gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah core offernya ya, penawaran utamanya seperti apa. Nah, di sini juga kita membutuhkan sebuah kerangka, gimana sih kita bisa menawarkan produk premiumnya gitu ya, sehingga orang mau membeli produk edukasi yang kita miliki. Nah, kemudian di modul kelima ini adalah saya sebutnya dengan digital asset. Apa itu? Yang pertama adalah dunia blogging ya. Di modul 6 ini kita akan belajar tentang dunia blog. Gimana cara kita membuat blog dari Blogspot. Kemudian yang kedua adalah gimana caranya untuk kita membuat blog dari WordPress.
Blog yang paling menarik adalah digital magazine karena orang banyak mencari sumber informasi melalui media Google. Maka di sini kita bisa update secara continuous dari perkembangan informasi yang kita miliki. Nah, tentu juga di modul 6 cara mengoptimasinya seperti apa. Gitu ya, saya nggak bisa nih buat artikel gitu ya. Nah, maka di modul 6 ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat artikel. Nah, cara membuat artikel ini kita kemas menjadi beberapa hal. Hal yang pertama adalah membuat artikel yang sesuai dengan produknya. Hal yang kedua adalah cari artikel kompetitor sehingga kita bisa menduplikasikan artikel tersebut. Tapi yang paling penting adalah kita bisa lolos dari copy paste ya, dan kita juga bisa lolos dari edaran hak cipta sebelumnya ya, sehingga kita bisa mengoptimasi melalui media gambar atau desain penunjang lainnya ya. Nah, kalau dunia blog sudah kita bikin, sudah kita kemas, itu kemudian kita bisa memproduksi rutin artikel-artikel terkait produk yang ingin kita jual. Maka hal berikutnya di modul 7 kita akan membahas tentang optimasi SEO atau Search Engine Optimize. Ya, nah di sini kita bagi menjadi beberapa pembelajaran. Pembelajaran yang pertama adalah cara supaya terindeks Google itu seperti apa sih? Itu cara yang kedua adalah bagaimana kita bisa mereset kata kunci yang ingin kita bidik di sana yang sesuai dengan target market yang kita tentukan. Kemudian aspek yang ketiga adalah gimana sih caranya supaya kita bisa membuat backlink tertentu ya, sehingga artikel kita bisa sangat mudah ditemukan oleh Google. Ya, kemudian yang keempat adalah membuat kata kunci yang sesuai dengan produk. Ya, secara konsisten kita akan menggunakan kata kunci tersebut agar artikel kita mudah ditemukan oleh Google. Nah, di modul terakhir, di modul ke-8 tentu ada tips dan triknya seperti apa ya, supaya visitor atau orang yang datang ke dalam website kita, mereka bisa betah dalamnya. Dan kalau mereka sudah betah, gimana caranya supaya mereka segera untuk membeli ya. Nah, ini adalah serangkaian dari modul di Cipta Marketing Framework 101, di mana implementasinya adalah untuk bisnis edukasi ya, dan hal ini juga yang nantinya akan teman-teman dapatkan ketika bergabung dalam e-course yang telah saya buat sebelumnya ya. Nah, gimana cara mendaftarnya? Cara mendaftarnya adalah cukup mudah. Setelah teman-teman berkunjung ke dalam sales page yang saya buat, di situ teman-teman bisa memasukkan email dan namanya. Dan setelah itu teman-teman segera buka email dari saya dan pastikan teman-teman lakukan konfirmasi pembayaran melalui link yang telah saya siapkan ke dalam email teman-teman semua ya. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.